Setiap hari, dagangannya dicuri, tapi kakek ini tetap sabar. 15 tahun berlalu, tak disangka pencuri kecil itu kembali, tapi bukan untuk mencuri lagi. Ternyata, matahari baru saja mulai naik di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang lembut di atas desa kecil bernama Sumber Makmur. Udara pagi masih segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disiram embun malam. Di tepi jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah penduduk, seorang pria tua dengan rambut beruban dan tubuh yang sedikit bungkuk mendorong gerobak kayu sederhana. Gerobak itu dipenuhi sayuran segar, kentang, wortel, kangkung, dan beberapa ikat daun bawang. Pria itu adalah kakek Rahmat, penjual sayur keliling, yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan desa. Rahmat bukanlah orang kaya. Ia hidup sendiri di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan atap seng yang mulai karatan. Setiap pagi, ia bangun sebelum ayam berkokok untuk pergi ke pasar grosir di desa tetangga, membeli sayuran dengan harga murah, lalu menjualnya kembali kepada penduduk desa. Hidupnya sederhana, tetapi ia selalu bersyukur karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang membuat Rahmat seringkali merasa dilema. Selama beberapa bulan terakhir, dagangannya kerap kali hilang setiap kali ia melewati jalan-jalan kecil di pinggiran desa. Awalnya, ia tidak terlalu mempermasalahkan. Mungkin angin atau binatang yang menyeret sayur-sayur itu, pikirnya. Namun, ketika kehilangan terjadi lebih sering, terkadang, bahkan hampir separuh dagangannya, ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah kejadian alami. Suatu pagi, saat Rahmat sedang istirahat di bawah pohon rindang di ujung desa, ia mendengar suara langkah, kaki yang pelan namun tergesa-gesa. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik gerobaknya. Matanya menyipit, dan ia melihat seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun tengah meraih beberapa ikat kangkung dari dalam gerobaknya. Anak itu tampak kurus, pakaiannya compang-camping, dan kakinya telanjang. Wajahnya penuh noda kotor, tetapi matanya menunjukkan rasa takut dan lapar. Anak itu, gumam Rahmat pelan, hatinya tersentuh. Ia tidak bergerak atau berteriak. Alih-alih menghardik, ia hanya diam dan membiarkan anak itu mengambil apa yang dibutuhkannya. Setelah anak itu pergi, Rahmat menghela napas panjang. Ia tahu, anak itu pasti sedang mengalami kesulitan. Mungkin ia kelaparan, mungkin ia tidak punya siapa-siapa lagi. Beberapa hari kemudian, Rahmat memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mulai menyisihkan sebagian sayurannya di sudut gerobak, menutupinya dengan kain, agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketika anak itu datang lagi, yang ternyata bernama Dani, dan mencoba mengambil sayuran secara diam-diam, Rahmat pura-pura tidak melihat. Dani tidak pernah menyadari bahwa Rahmat telah menyiapkan makanan itu khusus untuknya. Namun, kebaikan Rahmat tidak luput dari mata orang lain. Beberapa tetangga mulai curiga. "Kenapa daganganmu selalu berkurang, Pak Rahmat?" tanya Bu Siti, salah satu pelanggan tetapnya, suatu sore. "Apa ada pencuri?" Rahmat hanya tersenyum tipis. "Ah, mungkin tikus atau burung, Bu. Tidak masalah, saya masih bisa menjual sisanya." Tetangga-tetangga lainnya mulai bergunjing. Ada yang mengatakan bahwa Rahmat terlalu lemah untuk melawan pencuri. Ada juga yang menyarankan agar ia melaporkan hal ini kepada kepala desa. Namun, Rahmat tetap teguh pada pendiriannya. "Setiap orang memiliki alasan di balik tindakannya," katanya suatu hari kepada Bu Siti. "Saya percaya, jika kita bertindak dengan hati yang baik, Tuhan akan memberikan jalan." Hari-hari berlalu dan Dani terus datang. Rahmat tidak pernah mengungkapkan bahwa ia tahu tentang pencurian itu. Dan Dani pun tidak pernah tahu bahwa sayuran yang ia ambil sebenarnya disiapkan khusus untuknya. Namun, meskipun Rahmat berusaha tetap tegar, beban ekonomi mulai terasa semakin berat. Dagangannya yang hilang membuat pendapatannya menurun drastis, dan ia harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidupnya. Di malam-malam yang sepi, Rahmat sering duduk di depan gubuknya, menatap langit penuh bintang. Ia merenung tentang keputusannya. Apakah ia melakukan hal yang benar,
Ataukah ia hanya memperburuk keadaan dirinya sendiri? Namun, di tengah keraguan itu, ia selalu ingat pesan almarhum istrinya. Kebaikan, meskipun kecil, dapat membawa cahaya bagi orang lain. Dan dengan pemikiran itu, Rahmat memutuskan untuk terus melanjutkan apa yang ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Beberapa bulan berlalu sejak Dani mulai mencuri sayuran dari gerobak Rahmat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dani akhir-akhir ini. Ia tidak lagi merasa lega setelah mengambil sayuran itu. Sebaliknya, rasa bersalah mulai menyusup ke dalam hatinya. Setiap kali ia melihat wajah lelah kakek Rahmat, yang selalu tersenyum meskipun dagangannya berkurang, Dani merasa semakin sulit untuk membenarkan tindakannya. Suatu sore, Dani memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar di pinggir jalan menunggu Rahmat melewati tempat biasa. Ketika gerobak kayu itu muncul, Dani mengamati dengan cermat. Ia melihat Rahmat berhenti sejenak dan menaruh beberapa ikat sayur di sudut gerobak, lalu menutupinya dengan kain. Tidak ada orang lain di sekitar. Hanya angin yang berbisik di antara dedaunan. Jantung Dani berdegup kencang. Apa aku salah lihat? Gumamnya pelan. Ia mendekat perlahan setelah Rahmat pergi, lalu membuka kain itu. Di bawahnya, terdapat sayuran segar yang disusun rapi. Air mata Dani mulai menggenang. Ia menyadari bahwa selama ini, Rahmat mengetahui tentang pencuriannya, tetapi alih-alih marah, pria tua itu justru diam-diam memberikan makanan untuknya. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti Dani. Ia duduk di tanah, menundukkan kepalanya, dan menangis. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia begitu baik padaku? Tanyanya dalam hati. Malam itu Dani tidak pulang ke gubuk reotnya seperti biasa. Ia duduk di tepi sungai kecil, merenung tentang hidupnya yang penuh penderitaan. Orang tuanya meninggal, dunia ketika ia masih kecil, dan sejak itu, ia harus bertahan hidup sendiri di desa yang keras ini. Tidak ada yang peduli padanya, sampai ia bertemu Rahmat. Keesokan harinya, Dani membuat keputusan besar. Ia tidak akan mencuri lagi. Alih-alih, ia memutuskan untuk bekerja keras dan mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Awalnya, ia membantu petani di sawah, membersihkan rumput liar, dan membawa air untuk ternak mereka. Meskipun upahnya hanya sedikit, Dani merasa puas karena ia bisa mendapatkan makanan dengan usahanya sendiri. Kadang-kadang, ia juga membantu Bu Siti menjaga toko kelontongnya, dan sebagai imbalannya, Bu Siti memberinya nasi bungkus setiap hari. Namun, Dani tidak pernah lagi mendekati Rahmat. Ia merasa tidak pantas untuk berbicara dengan pria tua itu setelah semua kesalahannya. Rahmat pun tampak tidak menyadari perubahan ini. Dagangannya tidak lagi hilang, tetapi ia tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Ia hanya terus menjalani hidupnya dengan damai, seperti biasa. Waktu berlalu, dan Dani bukan lagi anak kecil yang kurus dan compang-camping. Ia telah tumbuh menjadi remaja yang lebih kuat dan mandiri. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk pergi ke kota kecil di dekat desa. Di sana, ia mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Pekerjaannya melelahkan, tetapi Dani tidak pernah mengeluh. Ia terus bekerja keras, berharap suatu hari nanti dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, hidup di kota tidak mudah bagi Dani. Ia seringkali menghadapi diskriminasi karena latar belakangnya yang miskin dan minim pendidikan. Rekan-rekan, kerjanya sering mengejeknya, dan majikannya jarang memberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Tetapi, ingatan tentang kebaikan Rahmat terus membakar semangat Dani. Kalau kakek Rahmat bisa begitu sabar dan baik kepada orang sepertiku, kenapa aku tidak bisa bertahan? Pikirnya setiap kali ia merasa ingin menyerah. Setelah beberapa tahun bekerja, Dani berhasil menyisihkan cukup uang untuk melanjutkan pendidikan. Ia masuk ke sebuah sekolah vokasi di kota besar, belajar tentang manajemen bisnis dan kewirausahaan. Meskipun harus bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolahnya, Dani tidak pernah menyerah. Ia terus termotivasi oleh satu tujuan. Suatu hari nanti,
Ia ingin membalas kebaikan Rahmat. Di tengah perjalanan panjangnya, Dani seringkali merenung tentang masa lalunya di desa. Ia ingin kembali ke sana, tetapi ia belum merasa cukup pantas. Aku harus menjadi seseorang yang lebih baik dulu, katanya pada dirinya sendiri. Baru setelah itu, aku bisa kembali dan membalas kebaikan kakek Rahmat. Selama bertahun-tahun, Dani tidak pernah melupakan rahasia kecil yang ia temukan di balik gerobak Rahmat. Pertanyaan tentang mengapa Rahmat begitu sabar terhadapnya terus menghantui pikirannya. Suatu hari, saat ia sedang berbincang dengan seorang teman di kota, Dani mendengar cerita tentang Rahmat. Temannya itu berasal dari desa yang sama dan mengenal Rahmat dengan baik. Kakek Rahmat itu orang yang luar biasa, kata temannya. Dulu, istrinya meninggal karena penyakit, dan ia hampir kehilangan semuanya. Tapi, meskipun hidupnya sulit, ia selalu membantu orang lain. Katanya, ia percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dani terdiam mendengar cerita itu. Sekarang, ia mulai memahami mengapa Rahmat begitu sabar terhadapnya. Kebaikan, Rahmat bukan hanya soal sayuran yang ia sisihkan untuk Dani, tetapi juga tentang keyakinan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa Sumber Makmur terus berjalan seperti biasa. Namun, bagi Rahmat, segalanya mulai berubah dengan cara yang tidak terduga. Usianya yang semakin tua mulai memengaruhi kesehatannya. Tubuhnya yang dulu kuat, kini terasa lemah, dan ia sering merasakan nyeri di bagian perutnya. Awalnya, ia mengabaikan rasa sakit itu, menganggapnya sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, semakin hari, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya ia kesulitan untuk melanjutkan rutinitas sehari-harinya. Suatu pagi, ketika Rahmat sedang mendorong gerobaknya menuju pasar grosir, ia tiba-tiba merasakan nyeri yang luar biasa di perutnya. Ia terhuyung dan jatuh di tepi jalan, membuat beberapa tetangga yang melihatnya langsung bergegas membantunya. Mereka membawa Rahmat ke puskesmas terdekat, dan setelah beberapa pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Rahmat didiagnosis menderita kanker perut stadium lanjut. Berita itu membuat warga desa terkejut. Rahmat adalah sosok yang selama ini begitu dicintai oleh semua orang. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu tersenyum dan membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Biaya pengobatan untuk penyakit Rahmat sangat besar, jauh melebihi kemampuan finansialnya. Bahkan, tabungan kecil yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun tidak cukup untuk membiayai satu kali perawatan di rumah sakit. Para tetangga mencoba membantu dengan mengumpulkan donasi. Mereka mengadakan acara penggalangan dana di balai desa, menjual makanan dan barang-barang buatan tangan untuk membantu Rahmat. Namun, meskipun banyak yang berpartisipasi, jumlah uang yang terkumpul masih jauh dari cukup. Rahmat sendiri merasa malu dan bersalah karena telah merepotkan orang lain. Aku tidak pantas mendapatkan semua ini, gumam Rahmat suatu malam, ketika Bu Siti datang menjenguknya. Aku hanya penjual sayur tua yang tidak punya apa-apa. Bu Siti menggenggam tangan Rahmat dengan lembut. Pak Rahmat, kebaikanmu selama ini sudah lebih dari cukup untuk dibalas oleh kami semua. Jangan menyerah sekarang. Namun, meskipun kata-kata Bu Siti memberikan sedikit kekuatan, Rahmat mulai merasa putus asa. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit-langit gubuknya yang mulai lapuk. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan masa lalu, tentang istrinya yang telah meninggal, tentang anak-anak kecil yang pernah ia bantu, dan tentang Dani, anak yang dulunya sering mengambil sayurannya. Apakah aku salah melakukan semua ini? Pikir Rahmat dalam hati. Apakah kebaikan yang kuberikan benar-benar bermanfaat bagi orang lain? Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan gubuk Rahmat. Warga desa yang melihat kedatangan mobil itu langsung berkumpul, penasaran siapa yang datang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan jas rapi, dan wajahnya tampak akrab, meskipun sudah berubah seiring waktu. Ini, Dani?
bisik Bu Siti, tak percaya. Dani, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, tersenyum saat melihat wajah-wajah yang dikenalnya dari masa lalu. Namun, senyum itu segera memudar ketika ia melihat kondisi Rahmat. Ia masuk ke gubuk itu dan duduk di samping Rahmat yang terbaring lemah di tempat tidurnya. "Kakek Rahmat," kata Dani pelan, suaranya bergetar. "Ini aku, Dani." Rahmat membuka matanya perlahan. Saat melihat wajah Dani, matanya berkaca-kaca. "Dani, kau sudah besar sekali," katanya dengan suara serak. Dani menahan air matanya. Ia menceritakan segalanya kepada Rahmat. Bagaimana ia berhasil keluar dari desa, bekerja keras di kota, dan akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, di tengah ceritanya, Dani berhenti sejenak. Ia menatap Rahmat dengan penuh rasa hormat. "Semua ini karena kakek," katanya dengan suara tegas. "Tanpa kebaikan kakek, aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti sekarang." Rahmat tersenyum lemah. "Aku hanya melakukan apa yang kupikir benar, Nak. Tidak ada yang istimewa." Dani menggeleng. "Tidak, kakek. Apa yang kakek lakukan dulu adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Sekarang, izinkan aku untuk membantu kakek." Dani segera mengambil alih situasi. Ia membawa Rahmat ke rumah sakit terbaik di kota besar, menggunakan fasilitas medis tercanggih untuk menangani kanker perutnya. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh Dani, dan ia juga menyediakan perawatan terbaik untuk Rahmat selama masa pemulihan. Rahmat awalnya merasa enggan menerima bantuan sebesar itu, tetapi Dani meyakinkannya bahwa ini adalah caranya untuk membalas kebaikan Rahmat di masa lalu. "Kebaikan kakek dulu telah menyelamatkan hidupku," kata Dani suatu hari ketika ia sedang menjenguk Rahmat di rumah sakit. "Sekarang, biarkan aku melakukan hal yang sama untuk kakek." Rahmat akhirnya luluh. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam di masa lalu telah tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan buah manis. Dani bukan hanya membantu Rahmat secara fisik, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penduduk desa. Dani bahkan berjanji untuk mendirikan sebuah yayasan di desa untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Rahmat menjalani perawatan intensif di rumah sakit kota besar. Meskipun prosesnya panjang dan melelahkan, Dani tidak pernah meninggalkan sisinya. Setiap hari, Dani datang untuk menemani Rahmat, berbicara dengannya tentang masa lalu, masa depan, dan harapan-harapan yang masih bisa diraih. Kehadiran Dani memberikan semangat baru bagi Rahmat. Ia mulai merasa bahwa hidupnya masih memiliki tujuan, meskipun tubuhnya terus melawan penyakit yang menggerogoti. Perlahan tapi pasti, kondisi Rahmat membaik. Pengobatan yang dilakukan oleh tim dokter berhasil mengecilkan sel-sel kanker di perutnya. Rahmat mulai mendapatkan kembali kekuatannya, meskipun ia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih. Selama masa pemulihan itu, Dani seringkali menceritakan tentang perjalanannya dari seorang anak miskin di desa hingga menjadi seorang pengusaha sukses di kota. Ia juga mengungkapkan bagaimana kebaikan Rahmat telah menjadi fondasi bagi semua pencapaiannya. "Kakek adalah orang pertama yang membuatku percaya bahwa aku layak mendapatkan kesempatan," kata Dani suatu sore ketika mereka duduk di taman rumah sakit. "Kebaikan kecil yang kakek tunjukkan padaku dulu, memberiku sayuran itu, adalah bukti bahwa seseorang masih peduli padaku. Itu yang membuatku bertahan." Rahmat tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang hatiku rasakan benar. Tidak ada maksud lain." Dani mengangguk. "Tapi itulah yang membuatnya begitu istimewa, kakek. Kebaikan tanpa syarat seperti itu jarang ditemukan. Dan sekarang, aku ingin membawa kebaikan itu kepada lebih banyak orang." Setelah Rahmat dinyatakan cukup sehat untuk kembali ke desa, Dani memutuskan untuk merealisasikan janjinya. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Cahaya Rahmat, yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu di desa mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Dani menyewa gedung bekas sekolah dasar yang sudah tidak digunakan, memperbaikinya, dan mengisinya dengan fasilitas modern. Ia juga merekrut beberapa guru dan mentor dari kota untuk melatih anak-anak tersebut. Penduduk desa sangat terkejut dan bahagia melihat inisiatif Dani.
Banyak anak-anak yang dulunya tidak memiliki akses ke pendidikan formal kini bisa belajar membaca, menulis, dan mengembangkan keterampilan praktis seperti menjahit, pertukangan, dan teknologi informasi. Dani juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yayasan ini adalah bentuk rasa terima kasihku kepada kakek Rahmat, kata Dani dalam pidato pembukaan yayasan. Tanpa kebaikannya, aku tidak akan pernah bisa berdiri di sini hari ini. Semoga yayasan ini bisa menjadi warisan kebaikan yang terus berlanjut. Rahmat, yang hadir di acara tersebut, hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecilnya dulu bisa membawa dampak sebesar ini. Warga desa pun merasa bangga pada Rahmat yang telah menjadi inspirasi bagi perubahan besar di komunitas mereka. Beberapa bulan setelah yayasan didirikan, Rahmat akhirnya kembali ke rutinitas lamanya sebagai penjual sayur keliling. Namun, kali ini ia tidak lagi sendirian. Dani seringkali datang ke desa untuk membantu Rahmat menjual dagangannya, meskipun ia memiliki segudang pekerjaan di kota. Dani juga membantu Rahmat memodernisasi usahanya dengan membelikannya gerobak baru yang lebih nyaman dan tahan lama. Suatu pagi, saat Rahmat sedang berjalan di jalan setapak yang sama, tempat ia pertama kali bertemu Dani, ia melihat sekelompok anak kecil berlarian di sekitar gerobaknya. Mereka adalah murid-murid dari Yayasan Cahaya Rahmat. Salah satu anak mendekati Rahmat dan memberinya sebuah gambar sederhana yang ia lukis sendiri. Gambar itu menunjukkan seorang pria tua dengan gerobak sayur dikelilingi oleh anak-anak yang tersenyum. "Ini untuk kakek Rahmat," kata anak itu polos. "Terima kasih sudah membantu banyak orang." Rahmat tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. "Terima kasih, anak. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima." Dani, yang berdiri di kejauhan, menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kebaikan yang dimulai oleh Rahmat dulu kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Matahari pagi mulai naik, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti desa Sumber Makmur. Rahmat kini telah sepenuhnya pulih dari penyakitnya dan kembali menjalani hidup sederhana sebagai penjual sayur keliling. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitasnya sekarang. Setiap kali ia melewati jalan-jalan kecil di desa, ia selalu disambut dengan senyuman hangat oleh warga, baik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka tidak hanya membeli sayurannya, tetapi juga seringkali mengajaknya bercerita tentang masa lalu dan memberikan apresiasi atas semua yang telah ia lakukan. "Ceritakan lagi tentang Dani, Pak Rahmat," kata salah satu anak kecil suatu hari, ketika Rahmat sedang beristirahat di bawah pohon rindang. "Bagaimana kakek bisa begitu sabar padanya?" Rahmat tertawa kecil. "Kebaikan bukan soal besar atau kecilnya tindakan kita, nak, tapi soal hati yang tulus ingin membantu orang lain." Ia kemudian melanjutkan ceritanya tentang bagaimana Dani dulu sering mencuri sayuran darinya, dan bagaimana ia memilih untuk tidak marah, tetapi justru membantu diam-diam. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah-olah mereka sedang mendengarkan dongeng yang penuh makna. Namun Rahmat tidak pernah merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang istimewa. Baginya, kebaikan adalah bagian dari hidup yang harus dilakukan tanpa pamrih. "Aku hanya melakukan apa yang aku anggap benar," katanya kepada Bu Siti suatu sore ketika wanita itu datang untuk membeli sayuran. "Tidak ada yang lebih penting daripada membantu sesama." Di tengah-tengah kehidupan desa yang damai, Yayasan Cahaya Rahmat terus berkembang pesat. Dani secara rutin datang ke desa untuk memantau perkembangan yayasan dan memberikan dukungan finansial serta moral. Ia juga mengajak teman-temannya dari kota untuk turut berkontribusi, baik dalam bentuk donasi maupun pelatihan bagi anak-anak di desa. Yayasan ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat inspirasi bagi masyarakat setempat. Anak-anak yang dulunya hidup dalam kesulitan, kini memiliki harapan baru. Beberapa di antaranya bahkan berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di kota. Salah satu murid pertama yayasan, bernama Rani, kini sedang belajar menjadi guru.
Ia berjanji akan kembali ke desa setelah lulus untuk mengajar generasi berikutnya. Kebaikan Pak Rahmat dan Mas Dani telah mengubah hidupku, kata Rani dalam sebuah acara silaturahmi di desa. Sekarang, aku ingin melanjutkan warisan itu kepada anak-anak lain. Penduduk desa semakin terinspirasi oleh siklus kebaikan yang terus berputar. Mereka mulai saling membantu, baik dalam bentuk pinjaman kecil, kerjasama di sawah, maupun bantuan kepada keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Desa Sumber Makmur kini bukan hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga dalam hal kebersamaan dan rasa saling peduli. Suatu sore, saat langit mulai memerah karena matahari yang perlahan tenggelam, Rahmat dan Dani duduk bersama di bawah pohon rindang, yang sama tempat Rahmat dulu sering beristirahat. Udara segar membawa aroma dedaunan dan tanah basah yang sudah lama tidak mereka rasakan bersama. Rahmat tampak lebih sehat sekarang, meskipun rambutnya semakin putih dan tubuhnya sedikit lebih ringkih. "Masih ingat tempat ini?" tanya Dani, tersenyum lembut. "Tentu saja," jawab Rahmat. "Ini tempat aku pertama kali bertemu denganmu, Nak." Dani tertawa kecil. "Aku masih ingat betapa lapar dan takutnya aku waktu itu. Tapi kakek malah memberiku makanan tanpa marah. Aku tidak akan pernah melupakan itu." Rahmat mengangguk pelan. Kebaikan kecil seperti itu kadang-kadang bisa membawa dampak besar. Aku hanya tidak menyangka bahwa dampaknya akan sebesar ini. Dani menatap Rahmat dengan penuh hormat. "Kakek adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tahu? Kebaikanmu telah mengubah banyak kehidupan, termasuk hidupku." Rahmat tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya berharap kebaikan ini terus berlanjut, bahwa anak-anak yang sekarang belajar di yayasanmu nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang juga peduli pada sesama." Dani mengangguk mantap. "Itu pasti terjadi, kakek. Kebaikanmu telah menanam benih-benih harapan di hati banyak orang. Sekarang, giliran kami untuk memastikan bahwa benih-benih itu tumbuh menjadi pohon-pohon besar yang memberikan keteduhan bagi generasi berikutnya." Beberapa tahun kemudian, Rahmat akhirnya meninggal dunia di usia tuanya. Ia pergi dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Penduduk desa mengadakan upacara penghormatan yang besar untuknya, mengenang semua kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Dani, yang kini telah menjadi pemimpin komunitas yang dihormati, berdiri di depan kerumunan dan berbicara tentang Rahmat. "Kakek Rahmat mengajarkan kita satu hal penting," kata Dani dengan suara yang penuh emosi. "Bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Meskipun tampak kecil, ia dapat mengubah dunia. Mari kita terus meneruskan warisan kebaikannya, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik." Yayasan Cahaya Rahmat terus berkembang, dan namanya menjadi simbol kebaikan yang abadi. Anak-anak yang pernah belajar di sana, kini tersebar di berbagai penjuru, membawa nilai-nilai yang diajarkan Rahmat dan Dani kemana pun mereka pergi. Desa Sumber Makmur pun terus tumbuh menjadi komunitas yang penuh kasih dan saling mendukung. Di bawah pohon rindang tempat Rahmat dan Dani sering duduk bersama, sebuah plakat kecil dipasang sebagai penghormatan. Di atasnya tertulis, "Kebaikan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia akan terus menyala dari satu hati ke hati lainnya."